calo-calo di luar memanfaatkan situasi itu. Pelaksanaan tes sekarang juga tidak seperti dulu-dulu. Sampai orang tuanya diberangkatkan oleh Pak Kapolda waktu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, sahabat Humas Polri, khususnya Dunsana Humas Polda Sumatera Barat. Kali ini senang sekali saya bertemu dengan komandan kita ini dalam acara Ngopas, Ngopi Asik ala Humas. Ngopas ini adalah program terbaru Bid Humas Polda Sumatera Barat terkait kegiatan kepolisian yang ada di Sumatera Barat. Nah, saat ini yang lagi hot adalah terkait penerimaan Polri. Di depan kita ada Bapak Komisaris Polisi Muhardi. Selamat sore, Komandan. Sore. Izin dari Kasubag Diapers ya, Dan? Kasubag Diapers, Bagdalpers, SDM Polda Sumbar. Untuk lebih lengkapnya terkait apa itu kegiatannya, yang saat ini adalah tentang penerimaan Polri tahun anggaran 2022. Nah, saat ini sudah buka ya, Dan, untuk penerimaan Polri, Dan? Penerimaan Polri. Jadi sebelum kita cerita-cerita tentang penerimaan Polri, saya jelaskan dulu kerja saya apa. Oh iya, Dan. Nah, sebelumnya sahabat Humas, apa tadi namanya? Kopas. Ya kok ngopas, Dan? Ngopas. Ngopi ala Humas. Tapi nggak ada kopinya, belum Oh puasa. iya, belum puasa, Dan. Kalau nggak puasa ada kopi. Ada, Dan. Jadi gini, terima kasih rekan-rekan Humas. Jadi membantu kita untuk mensosialisasikan, memperkenalkan kepada masyarakat bagaimana sih penerimaan polisi ini. Nah, di sini dapat saya jelaskan. Kebetulan bidang tugas saya di bidang penerimaan Polri, terutama pendidikan pembentukan. Pembentukan ini dari orang umum menjadi anggota Polri. Oh. Jadi di Dalpers itu ada 3 subbag. Seleksi PNS dan Diapers. Sedangkan saya di bagian penerimaan anggota Polri. Jadi penerimaan anggota Polri ini ada penerimaan Tamtama, penerimaan Bintara, penerimaan Akpol dan SIPSS. Kalau yang sekarang ini adanya itu hanya penerimaan Bintara dan penerimaan Akpol. Jadi 2. Oh, 2. Biasanya kan setiap tahun ada tuh Tamtama juga dibuka, tapi tahun ini mungkin ditunda dulu. Oh gitu. Dengan sesuatu dan lain hal. Jadi ada penerimaan Bintara, ada penerimaan Akpol. Berarti 2 itu ya, Dan? 2. Nah, kalau boleh tahu nih, Dan, untuk penerimaan Akpol dibuka sejak kapan, Dan? Oke, untuk mitra Humas. Iya, Jadi sebenarnya kalau ingin mengetahui lebih banyak, itu bisa melihat langsung di website penerimaanpolri.go.id. Lebih mudahnya lagi, segala informasi itu ada di Instagram. Mungkin di tag juga ya ke Humas Polri, juga ada Humas Polda Sumbar. Humas Polda Sumbar. Humas Polda Bid Humas Polda Sumbar. Bid Humas Polda Sumbar. Terus di Dalpes Sumbar itu ada YouTube-nya juga. Oh, ada YouTube-nya juga. YouTube-nya ada. Jangan Jadi lupa, sahabat, silakan untuk di subscribe ya. Jadi pendaftaran tuh sebenarnya sudah dimulai kalau Akpol dari 30 Maret sampai nanti 18 April. Kalau untuk Bintara dari tanggal 31 Maret kemarin sampai tanggal 16 April. Tanggal 16 nih, Dan. Jadi beda 2 hari. Beda 2 hari aja. Akpol agak lebih lama waktunya. Dan ini sebenarnya menarik. Kenapa saya bilang menarik? Bintara sekarang ini nggak sama kayak dulu, kan? Ada yang baru berarti, Dan? Bukan baru juga sih. Cuman supaya mitra Humas lebih paham. Iya. Maksud saya seperti ini. Jadi dulu kan orang taunya polisi itu hanya polisi tugas umum. Iya, betul, Dan. Nah, ternyata sekarang Polri memberi kesempatan, peluang sebesar-besarnya kepada putra-putri Raminang. Jadi di situ ada Bakomsus, ada PTU. PTU tuh tahu nggak Rahmat apa? PTU tuh polisi tugas umum. Kayak kita ini. Oh, berarti ini umum, Dan? Iya, polisi tugas umum tuh
Dia bisa jadi reserse, bisa jadi polisi lalu lintas, terus bisa jadi polisi Bimas, Humas, itu polisi tugas umum. Nah, di Bakomsus ini dia lebih khusus. Bakomsus ini apa dulu Dan? Dia punya kompetensi tersendiri. Misalnya gini, dia sekolah pelayaran. Iya. Jadi mungkin nanti dia begitu dia diterima, seleksinya juga beda dia dengan PTU. Oh, nggak gabung berarti? Enggak. Jadi dia seleksinya tersendiri. Seleksinya gini, Man. Kalau pelayaran ini berarti yang dites nanti dia nggak akademik seperti PTU. Kalau PTU ini kan akademiknya nanti yang dites bahasa Inggrisnya, Bahasa Inggris ya Dan ya. kewarganegaraannya, matematikanya, bahasa Indonesia. Tapi kalau yang Bakomsus dia akademiknya lebih ke keahliannya dia. Oh, kompetensinya itu. Nah, itu kalau dia. Misalnya dari pelayaran berarti terkait itu Nah, dia akan diuji teori dan prakteknya. teori dan praktek. Nah, kebetulan juga sekarang saya sebut nih satu-satu nih. Ada pelayaran. Dia nanti lebih ke jadi polisi polair. Gitu ya Dan ya. Ya. Diarahkan ke polair. Diarahkan ke polair. Jadi dia sudah punya skill terlebih dahulu. Iya. Sehingga nanti di Polri tinggal memolesnya lagi. Kalau dulu kan orang terima polisi ini kan terima tugas umum. Tugas umum semua. nanti baru pindah mutasi Dan ya. Makanya kan sekarang nih kesempatan jangan salah loh, untuk hafiz Quran juga ada. Oh, untuk hafiz Quran Iya, juga ada Dan? iya, untuk hafiz Quran juga ada. Terus di sini juga Berarti untuk lebih banyak. sekarang. Jadi Bakomsus ini bercabang-cabang dia, Man. Ada untuk TI. TI TI ya. itu gini, dibagi lagi dia. TI ini dia yang biasanya kalau dulu STM ya. Iya, ada STM, Ya. SMK ya Dan ya? SMK, SMK. Jadi SMK ini piranti lunak. Kan ada sekarang tuh anak-anak sekarang yang jurusan itu. Terus apa ya, yang ngedit video seperti Mas kan. editing. Ya, editing video itu bisa nanti daftarnya di Bakomsus TI. Ada juga sekarang Bakomsus musik. Jadi untuk tes Bintara itu bisa dari D1, D3, D4 dan S1. IPK-nya tuh minimal 3,0. Cuman kan nggak mungkin saya jelaskan rinci sini. Iya, Jadi nanti Mitra Humas silahkan buka websitenya. Di website itu lengkap. Buka websitenya. Lengkap di situ. Termasuk syarat IP-nya berapa, segala macam. Nah, yang paling krusial nih, orang dari dulu banyak nanya nih. Tinggi badan, Mat. Oh iya Dan. Tinggi badan untuk pria 165, untuk wanita 163. Itu udah wajib Dan, nggak Udah bisa. wajib, itu nggak bisa ditoleransi. Nah, kalau untuk akpol tadi Dan persyaratannya sama juga Dan? Akpol sama persyaratannya. Nah, bedanya di sini. Akpol dengan Bintara, tapi tahu dulu pengertian gini. Lulusan Bintara nanti sekolahnya dia di SPN. Di SPN ini sekolah polisi negara. Itu ada di masing-masing provinsi. Semua provinsi kita punya SPN. Rahmat dulu SPN mana? Padang Besi Dan. Padang Tapi Besi. sekarang Polda Sumbar namanya Dan. Sekarang SPN Polda Sumbar. Polda Sumbar. Nah, kalau SPN ini ada di seluruh provinsi. Sedangkan Akpol ini sekolahnya satu di Semarang. Terpusat. Akademi Kepolisian. Nah, bedanya lagi lama pendidikan. Kalau yang Bintara itu pendidikannya kurang lebih 5 bulan. 5 bulan nanti dilantik dengan pangkat Brigadir 2. Nah, kalau Akpol dia sekolahnya 4 tahun. 4 tahun Dan. 4 tahun. Nanti dilantik dia langsung langsung perwira gitu. Langsung perwira. Nah, mungkin adik-adik sekalian tinggal milih mau sekolahnya lama atau sekolahnya sebentar. Oh, iya. Yang mana tergantung daftarnya lagi. Tergantung Dan, ya? daftarnya. Nanti di website juga bisa milih tuh mau daftar yang jalur Bintara dibagi lagi jalur Bakomsus atau Bintara umum tadi. Terus bisa daftar Akpol juga. Gitu. Baiklah sahabat, jadi kalau mau mendaftar masuk polisi itu bisa membuka websitenya di website penerimaanpolri.go.id yang ada di bawah ini. Kemudian di situ bisa jadi mau milih Akpol Dan ya. Iya. Ada jalurnya di sana. Ada jalurnya. Ada Dan, jalurnya. ya. Nah, Komandan, ini kita kan banyak juga dapat DM dari teman-teman sahabat Humas nih Dan. Berarti Humas Sumbar banyak fansnya ya? Banyak fansnya alhamdulillah. Mudah-mudahan ini didengar nih, Man. Iya, Mudah-mudahan didengar nih. Kita berikan applause dulu untuk Bima Polri Sumbar karena banyak Iya. yang bertanya-tanya terkait apalagi penerimaan Polri ini Dan. Ngopas. Nah, ini Dan. Mereka pengen tahu salah satunya adalah tahapan untuk tes itu Dan. Jadi yang harus dipersiapkan apa nih Dan? Oke, tahap-tahap tes. Iya. Ini kan masa-masa masih pendaftaran. Iya. Sekaligus sebenarnya sosialisasi kita sudah, Iya. semua sudah.
Jadi adik-adik semua sekarang sedang proses pendaftaran. Jadi pendaftaran selanjutnya mereka verifikasi. Mereka daftarnya online tuh. Daftar online Di website tadi. www.penerimaanpolri.go.id. Nah, mereka masuk di website, terus mereka daftar online. Setelah daftar online, itu dia langsung scan semua berkasnya. Makanya sebenarnya kalau memang dia ngikutin tadi itu yang namanya di website apa informasi-informasi, ketika dia daftar dia sudah siap itu. Udah siapin berkasnya Iya semua. dong. Nah, berkas-berkasnya itu sebenarnya hal-hal yang sudah pasti wajib ada di dia. Misalnya ijazah, nggak mungkin dong dia nggak punya ijazah. Terus KK, KTP. Sebenarnya yang di scan yang harus dilengkapi dia itu barang yang sudah ada padanya, bukan harus mencari lagi sebenarnya. Jadi sebenarnya adik-adik kita nih begitu daftar online harus segera siap. Karena nanti setelah di scan mereka harus verifikasi ke Polres lagi. Oh, ke Polres berarti enggak? Iya, jadi misalnya gini, Rahmat daftar di Polres Pesisir Selatan. Iya. Setelah daftarnya kan ngambil jalur sesuai dengan KTP. Kan harus sesuai KTP tuh. Misalnya Rahmat KTP. Domisili dan ya, iya, domisili. misalnya KTP-nya nih di pesisir, ya daftarnya di sana. Kalau online kan di mana aja bisa. Oh, boleh berarti. Boleh. Misalnya saya lagi di Jakarta nih dan kan Boleh. daftar. Tapi jangan lupa 3 hari setelah daftar online itu harus verifikasi. Wajib tundanya? Wajib, karena hilang. Oh, hilang. Otomatis kan harus daftar lagi. Sahabat yang mau mendaftar nih, Iya. jangan lupa 3 hari maksimalnya dan 3 hari. 3 hari. Tapi itu makanya adik-adik sekarang kan kita punya rekapan tuh. Oh, iya, Sehari itu dan daftar online itu bisa sampai 1000 loh, Mat. Daftar online aja. Daftar Dan? online aja. Untuk di Sumbar. Tapi yang verifikasi baru sekitar untuk hari ini aja baru 300 orang, 500 orang. Jadi tiap hari itu mungkin apa tidak tahu informasi, mungkin nanti bisa dikasih tahu nih, Mat, mumpung acara kita nih. Jadi verifikasi itu 3 hari. Oh, Jangan batas sampai nanti sudah daftar online, nanti dulu verifikasinya. Terlena. Jadi dia harus daftar ulang lagi kalau udah gitu. Oh, berarti kalau sempat sudah hangus dan kita bilang hangus dan Iya. ulang lagi dan. Daftar lagi dong. Oh. Karena hilang dia. Masa berlaku cuma 3 hari dan ya. Sahnya dia untuk nanti mengikuti seleksi selanjutnya itu diverifikasi itu. Nah, tapi jangan lupa loh, karena situasi pandemi, jadi untuk verifikasi itu syarat wajib sudah vaksin 2 kali. Vaksin 2 kali. Iya. Jadi dia nanti harus bawa sertifikat sana. Untuk mendaftarin ya, sertifikat vaksin dia sudah bawa 2 kali. Kalau sekali nggak bisa. Setelah itu baru nanti persiapan tes. Persiapan tesnya yang masih dilaksanakan di Polres ada 3 tahap. Tadi itu udah mulai mendaftar online, verifikasi, satu lagi apa? Rikmin. Oh, Rikmin di. Jadi pemeriksaan berkas-berkas tadi dia itu diperiksa oleh orang Polres dulu dan. Iya. Itu bagian apa dan di Polres nanti dan? Iya, nanti di Polres itu dari Baksumda. Baksumda kan turunan dari SDM Polda. Itu dia membuat kepanitiaan kecil. Oh, sudah ada berarti dan. Sudah. Jadi kan sudah. takutnya bingung dan. Oh, enggak. Mau kemana saya nih ya? Anak-anak jangan khawatir, adik-adik jangan khawatir karena di sana sudah pasti diarahkan. Terus ketika diverifikasi, yang pertama itu dicek tinggi badan tadi. Sesuai enggak tadi yang 165 yang laki-laki, 163 yang perempuan. Walaupun berkasnya sudah lengkap tapi tingginya kurang ya nggak bisa. Setelah nanti diumumkan oleh Polres, jadi peserta ini semuanya belum ada yang di Polda, masih di Polres masing-masing. Oh, nggak langsung ke Polda berarti setiap daftar? Belum. Jadi mereka masih di Polres masing-masing. Masih di Polres. Ketika dia diumumkan oleh Polres pada hari itu juga. Jadi diperiksa hari itu langsung diumumkan waktu itu. Kecuali yang tinggi berat badan. Kalau misalnya mohon maaf, tingginya kurang itu nggak nunggu pengumuman Rikmin. Oh, langsung Mohon maaf deh, Ade belum bisa daftar karena tingginya masih kurang. Itu langsung. Tapi kalau misalnya yang tinggi badan sudah cukup segala macam, yang dilihat apa berkasnya lagi. Gitu ya, Nana. Ya. Nah, setelah diumumkan oleh Polres, baru mereka nanti akan ada namanya pemeriksaan kesehatan. Di Polres juga, Nana? Enggak. Oh, tidak. Sudah mulai di Polda terpusat. Jadi nanti yang dari Damasraya, dari Sijunjung, dari Mentawai bahkan semuanya nanti akan berkumpul semua di Polda. Jadi setelah di Polres kan mereka dikumpulkan di Polda, Nana? Di Polda. Tapi bukan kumpul semua, Nana ya? Ya enggak dong. Oh, iya. Pandemi. Karena pandemi, Nana. Jadi dibagi selama 15 hari. 15 hari. 15 hari. Jadi 15 hari itu nanti kita dari Diapers, dari sekretariat kita buat jadwal.
Tapi kita maksimalkan sehari itu 200 orang. 200 orang. 200 orang. Kalau misalnya bisa selesai 200 orang ini dengan jumlah animo dan pendaftaran sedikit, ya nggak sampai 15 hari. Lebih cepat berarti. Itu jumlah maksimal hari yang disediakan. Itu loh. Nah, kesehatan ini dia langsung pengumuman. Setelah dicek semuanya, berarti tes hari itu pengumuman langsung hari itu. Dia langsung tahu kalau dia tuh memenuhi syarat apa enggak. Wah, cepat sekarang berarti Dan ya. Memang seperti itu. Jadi setelah dia tes bisa Rahmat nih, itu sistem ban berjalan. Pertama cek mata dulu, habis cek mata Rahmat langsung cek telinga, terus cek Gigi, ya gitu gigi segala macam itulah. Setelah itu langsung diumumkan, oh Anda tidak memenuhi syarat. Nah, tidak memenuhi syaratnya itu juga nanti disampaikan. Iya dong, saya kurangnya apa, Dok? Kok saya bisa gagal? Kok kita bisa langsung tanya nanti Dan ya. Kenapa saya kok bisa gagal gitu? Tidak memenuhi syarat gitu Dan. Iya. Langsung saat itu juga. Oke, kesehatan selesai. Baru selanjutnya nanti tes psikologi. Tes psikologi. Psikologi. Jadi psikologi ini kita menggunakan komputer assist test, CAT. Oh, CAT ya. Kalau kita mungkin masih bingung ya. Masih Dan. Tapi adik-adik generasi milenial, generasi Z sekarang ini sudah paham dia. Kenapa? Sekarang semua sekolah ujiannya sudah pakai itu. Oh, sudah komputer semua. Sudah komputer semua. Jadi mungkin bagi mereka tidak asing. Dulu gimana ujiannya emangnya? Wah, pakai papan abu Dan. Papan abu. Ini duduk Dan ya. Pakai bulat-bulat kan? Iya. Nah, sekarang enggak. Jadi pakai sistem komputer assist test. Nah, psikologi juga dibagi dalam beberapa hari gelombangnya. Iya. Jadi nanti kita gunakan satu tempat. Kita biasanya gunakan sekolah yang sudah menggunakan komputer. Nanti unitnya kita hitung berapa, sekolah kita tetapkan di mana. Nah, adik-adik nanti jam 7 pagi itu sudah berada di sekolah. Oh, wajib udah ada dulu. Sudah. Itu yang udah nyatakan lulus kesehatan tadi. Oh, syaratnya MS ya, memenuhi syarat dari kesehatan baru. Makanya dia sistemnya gugur. Oh, berarti sistem gugur Dan. Iya. Jadi yang sudah gugur tadi ya udah nggak ikut lagi. Setelah psikologi baru akademik sama. Akademik juga sama seperti psikologi, pakai komputer assist test. Itu sama juga Dan, walaupun itu Akpol, Bintara sama Bakomsus sama juga Dan ya. Yang beda mungkin materi tesnya. Materi tesnya Dan. Ya. Jadi kalau yang Akpol, kalau akademiknya dia nggak ada bahasa Inggris di sini. Nggak ada bahasa Inggris di. Iya. Jadi gini, Akpol ini tesnya dia ada tes daerah, ada tes pusat. Oh, berarti 2 kali tes ya Dan? 2 kali tes. Jadi dia harus lulus dulu tes daerahnya. Nah, di tes daerah dia akademiknya tanpa bahasa Inggris. Tes bahasa Inggris akan dilaksanakan nanti di pusat. Berarti bukan sudah pengumuman di daerah udah lulus masuk pendidikan enggak? Oh enggak. Kalau Akpol ada tes lagi. Dan ya? Jadi nanti kalau Akpol ini tesnya nanti digabung dari seluruh Indonesia. Bersaingnya seperti seluruh Indonesia. Iya. Jadi nanti seluruh Indonesia berkumpul di Semarang. Iya Dan. Tes jasmaninya diulang lagi. Psikologi diulang lagi. Termasuk akademiknya tambahannya tadi tuh bahasa Inggrisnya ada. Berarti tetap tes lagi berarti di pusat tes sampai pengumuman gitu. Ya. Terus baru setelah akademik kita ke samaptan jasmani. Kesamaptan jasmani ini itu tadi olahraganya. Itemnya ada banyak tuh. Yang pertama lari. Yang kedua pull up. Pull up itu gantung itu loh. Iya Dan. Nah, yang ketiga sit up. Sit up. Tahu sit up kan? Sit up. Oke. Ngecil perut Dan. Polisi kan tahu pasti kan. Udah kecil perut karena sit up Dan. Sit up habis itu baru saturan. Dan. Saturan tuh nanti dia lari angka 8. Dia dilihat detiknya, waktunya. Gesit apa enggak anak ini. Nah, ini disebut jas A. Jas B, jas A dan B. Jas A itu lari. Lari tadi jas A, yang tadi yang item kecil-kecil tadi itu jas B. Jasmani A, jasmani B. Nah, selanjutnya baru setelah dari sana mereka tes renang. Itu hari itu juga Dan? Hari itu. Wah, tes renang. berarti memang fisik harus dipersiapkan Iya. sekali Dan ya. Gak ada sekarang soalnya mau tes polisi. Gak ada kayak gitu. Oh, enggak gitu Dan? Latihan dulu Berarti ya, Dan. persiapan. Otomatis yang dijaga sekarang bagaimana kepintarannya, bagaimana fisiknya. Itu yang perlu dijaga. Karena langsung hari ini tes pengumuman nanti juga Dan ya. Iya. Oh enggak, kalau saya dulu kan
Sekarang tesnya lari, besoknya berenang misalnya gitu dan Enggak lagi. Sekarang sudah langsung semua item tes. seperti dari A sampai Z hari itu Iya. juga dan ya. Habis itu baru kesehatan 2. Tadi kan udah kesehatan 1. Kesehatan 1 itu kan fisik yang tadi udah kita sebutkan. Nah, kesehatan 2 ini nanti dia pemeriksaan dalam. Mulai dari pemeriksaan darah, ronsen segala macam lah, lebih ke bagian dalam. Waktu ini kesehatan 2 dan ya. Kesehatan 2. Nah, setelah kesehatan 2 ada wawancara. Wawancara ini wawancara dari tim psikologi lagi dan wawancara dari tim PMK. Apa nih PMK ini? Nan? PMK itu penelusuran mental kepribadian. Berarti secara mendalam berarti dan ya. Mendalam. Jadi gini loh. Kenapa PMK ini sekarang ditekankan banget? Karena menghindari yang namanya radikal. Itu yang kita hindari supaya tidak ada di kepolisian kita orang-orang seperti itu. Termasuk LGBT. Oh, termasuk itu dan wah, Iya. gawat ya dan ya. Iya. Jadi LGBT, radikalisme segala macam akan bisa dilihat di sini nanti. Dari PMK sama Dari PMK wawancara. dan wawancara psikologi di situ. Itu dari Polri sendiri atau dari pihak luar dan Kita kerjasama. Oh, Nanti dari psikologi kita kerjasama sama HIMSI. Nah, ke semua rangkaian ini nanti selesai, baru ada sidang namanya sidang kelulusan. sidang kelulusan. Sidang kelulusan ini merangkumlah semua nilai-nilai yang sudah mereka dapat. Oh, itu berarti mereka mengetahui langsung dan Tahu dong. Kan tadi dia setiap habis tes kan nilainya langsung tahu dia berapa. itu boleh dicatat dan. Boleh. Kalau di foto nggak boleh dan. Sebenarnya gini, kalau itu untuk kepentingan dia sendiri boleh. Tapi kan kebanyakan kadang-kadang jangan difoto. Tujuannya apa? Tahu nggak? Enggak. Dan. Calo-calo di luar memanfaatkan situasi itu. Oh, itu ya dan ya. Nah, itu dia. Berarti itu maka tidak boleh ada foto-foto. Tapi si Kalau peserta peserta boleh tahu. mencatat. Dia tahu nilai dia sendiri. Misalnya Rahmat tes. Rahmat udah tahu tuh nilai jasmani Rahmat berapa, nilai psikologinya berapa, nilai akademik berapa. Sudah tahu langsung di situ. Nah, seluruh rangkaian ini kita kepanitiaan ini di dalam surat perintah dari Bapak Kapolda dan Bapak Kabiro SDM itu kita melibatkan dari pengawas. Di sana ada pengawas internal, di sana ada pengawas eksternal. Pengawas internal itu dari Propam, Oh, berarti Propam ikut juga Dan? ikut sebagai pengawas dari Idwasda. Jadi Propam Idwasda itu ikut mengawasi jalannya tes ini. Seleksi dari A. Seleksi. Dari pertama tadi, bahkan yang tingkat Polres pun sudah ada pengawas. Dari Polres tuh, Dan. Dari Polres, ketika mulai tes di Polda sudah ada pengawas juga. Nah, selain itu tadi ada pengawas eksternal. Iya, Pengawas eksternal. eksternal ini siapa aja? Jadi di situ nanti kita kebetulan kita kan Sumatera Barat nih. Iya. Kita menggunakan pihak KAN. Oh, dari tokoh adat berarti Tokoh adat diundang juga Dan, kita ya? ada. Jadi tokoh adat ikut terlibat untuk mengawasi kegiatan ini. Kan kerapatan adat nagari Dan, ya? Kerapatan adat nagari. Terus dari Ombudsman. Oh, Ombudsman. Ombudsman juga ikut mengawasi kegiatan kita. Terus jasmani kita menggunakan nanti dari universitas yang ditunjuk. Oh, dari keolahragaan berarti. Dari Dan? keolahragaan. Jadi misalnya ada yang menyimpang nggak tes ini? Ada yang aneh nggak? Para pengawas boleh menegur. Oh, berarti para pengawas bukan sekedar cuma melihat. Enggak. Tapi boleh, Pak, ini salah gitu. Iya. Berarti Pak, itu ibaratnya kok boleh bisa sih? kritik masukan boleh berarti Dan, Bisa. ya? Itu tugasnya pengawas. Iya. Terutama panitia. Misalnya panitia ada yang menyimpang segala macam, itu gunanya pengawas. Jadi kita nih sebenarnya sekarang nih sudah sangat transparan. Transparan. Dan. Iya, makanya sekarang penerimaan ini kan bersihin betah. Ya, dan saya juga mau nanya itu, Pak. Kemarin ini ada yang mau nanya nih, Dan. Betah-betahnya emangnya kita tes tuh nggak betah atau gimana nih? Itu dia. Karena katanya betah kan. Iya, betah. Emang saya tes betah. Betah tuh gini. Betah tes. ya? Betah itu singkatan, bersih, transparan, akuntabel, humanis. Bersih, Transparan, transparan, akuntabel, akuntabel, dan humanis. Nah, bersihnya itu gimana? Bersih Pak? gini. Bersih itu intinya kita sepakat, kita punya azas bahwa penyelenggaraan ini bersih, tidak dikotori dengan hal-hal yang istilahnya calo dan lain-lainnya. Iya, Dan. Harus bersih. Itu bersih. Kalau transparan, setiap item tes itu nilainya bisa langsung ada dilihat. Contoh tadi, kita tes CAT psikologi. Begitu ngerjakan, itu nilainya langsung muncul, Langsung keluar langsung. langsung Dan. keluar.
Kurang transparan apa coba? Iya. Akademik juga seperti itu karena CAT. Ini kalau kita menyinggung sedikit dan itu tesnya serentak langsung atau gimana dan? Iya kan per gelombang tadi. Yang kayak CAT tadi itu dan? Iya. Yang antara si peserta A dengan peserta B sama nggak soalnya? Beda dong. Oh, berarti Jadi soalnya materi tes itu contoh kayak psikologi itu bisa menyiapkan sampai 15 materi tes. 15 materi tes. Iya, dan itu diacak. Oh diacak berarti Diacak. peserta Jadi satu misalnya yang udah ujian pertama, besok ujianmu apa tentang apa? Nggak akan sama. Dan kalaupun iya, emang dia hafal. Oh tapi soalnya Dia sendiri udah pusing hadapin itu, ngapain pula dia bantu orang kan? Iya dan. Nah itu, akuntabel tuh artinya apa? Dapat dipertanggungjawabkan. Misalnya gini, larinya 6, pull up-nya mungkin 10, nilainya segitu, ya itu bisa dipertanggungjawabkan itu gitu. Dan seandainya nih dan misalnya kita kan namanya manusia yang panitia dan ada kekilafan misalnya dan terbuat komanya tuh karena tidak sengaja. Iya. Si peserta bilang, "Pak, saya komplain karena ini." Diterima nggak? Diterima dong. Diterima dan. Jadi gini, kalau pas lari itu tuh ada kamera loh. Oh, ada kamera dan. Ada kamera. Jadi kan dari rekan humas juga itu. Jadi nanti dia berhentinya di mana, stopnya di mana kan langsung tahu. Jadi seandainya nanti misalnya dia larinya 6 putaran 200 meter. Iya. Terus tercatat di situ kan sesuai 6 putaran 200 meter. Terus dia protes. "Pak, lari saya kan tadi 6 250 katanya." Iya. Komplain nih misalnya. Oke, kita putar kamera. Nah, begitu lihat kamera kan tadi larimu 6 200. Iya, nampak dan. Iya, gitu. Tapi kalau komplain diterima dan ya. Tetap diterima. Tapi Komplainnya di mana, bagaimana, seperti apa, dan bisa kita pertanggungjawabkan. Tapi kalau misalnya kekhilafan dari panitia 0,0, yang penting ada pembuktiannya. Yang penting siapa yang komplain, Iya, kita buka langsung dan. iya, sama-sama kita buka. Itu aku tambah tadi. Iya, humanis. Terakhir kan? Iya dan. Humanis tuh intinya mungkin mulai dari daftar disajikan dengan semudah mungkin. Jadi jangan orang berpikir daftar polisi susah ya. Terus pelayanan kita seperti apa? Kita menyiapkan contoh misalnya setiap tes kita tim kesehatan lapangan kita ada. Oh, kesehatan lapangan. Iya, misalnya ada yang sakit atau yang apa, pelayanan kita ada. Oke, siap. Terus pelaksanaan tes sekarang juga tidak seperti dulu. Dulu kan orang tes sampai jam 12 malam. Iya, Sekarang enggak. Makanya tadi humanis. Jadi bisa sambil berjalan, lebih ke pelayanan sih sebenarnya sekarang, lebih ke pelayanan. Dan penerimaan polisi saat ini mungkin dibanding dengan beberapa tahun yang lalu jauh sekali. Jadi mungkin nanti dengan media ini, apa tadi program kita namanya? Ngopas. Ngopi ala humas. Ngopi ala humas ini untuk rekan-rekan sekalian, untuk kawan-kawan saya di luar sana, untuk para orang tua terutama, Pak. Iya. Jadi nggak adik-adik kita aja, para orang tua yang anaknya akan bersiap untuk tes polisi. Ya seperti inilah adanya tes polisi sekarang. Jadi kalau mau tes polisi itu harus disiapkan sejauh-jauh hari. Iya. Nggak wah mau buka baru disiapkan sekarang nggak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan percaya calo. Wah, hari gini masih ada juga percaya calonan? Masih. Itu. Berarti calo tidak menjamin. Nah, tujuan kita juga seperti sebenarnya sosialisasi udah masif sih, sudah sangat masif. Iya. Dan si peserta sendiri tahu tesnya seperti itu. Seharusnya kan bisa berpikir, di mana sih main-main uangnya, di mana sih peran si calo tadi yang janjinya katanya bisa meluluskan. Tapi kok bisa percaya juga dan ya? Bisa sediakan uang bisa masuk polisi ya? Padahal tesnya tadi terbuka dan ya, betah dan ya. Iya. Mau tes ini. Kalau katanya apa? dengan uang dia bisa naikkan nilainya sekian, di mana caranya? Toh juga abis tes psikologi nilainya langsung muncul. Iya, kalau mau dinaikin ada pengawas internal, ada dari propam dan nggak bisa, itu kan langsung naik mabes. Tidak bisa main-main lagi dan. Terus jasmani semuanya sudah ada kamera. Gimana caranya nambah nilai? Pull up sudah ada pengawasnya, harus sampai sini misalnya. Gimana caranya? Jadi memang celah itu bisa dibilang tidak ada sama sekali. Mudah-mudahan ini didengar sama seluruh rekan-rekan mitra humas, termasuk orang tua yang anaknya sedang tes. Iya.
bahwa penerimaan Polri itu ya seperti ini sekarang. Sangat-sangat transparan, sangat-sangat betah. Jangan pernah percaya kalau ada yang menjanjikan sesuatu. Oh, anaknya bisa lulus dengan menyiapkan sekian. Tidak ada itu. Saya jaminkan. Dijamin sebenarnya. Iya. Karena memang tes sekarang ya itulah. Seperti yang saya jelaskan tadi, pelan-pelan tadi. Dimulai dari A sampai Z dan yang kesehatan ya. Berarti yang menentukan kita bisa jadi masuk polisi, lulus polisi itu ya kita sendiri ya, Iya. dengan persiapan. Kembali ke anaknya. Oh ya, dan satu lagi, dan tadi Nan kurang menyinggung dan pertanyaan apa terkait persyaratannya tadi Nan. Ada nih Nan DM dari anak SMA katanya, saya kelas 3 Pak, bisa nggak untuk mendaftar masuk polisi? Kelas 3 bisa. Jadi kelas 3 dia tidak menggunakan ijazah karena dia kan belum punya ijazah. Iya, betul. Dia Kan nanti ijazah. menggunakan nilai rapor. Rapor terakhir. Jadi kalau pas dia nanti daftar, bawa aja rapornya ke Polres itu. Nanti orang Polres yang hitung nilainya. Oh berarti boleh berarti Nan Iya, kelas 3. Iya. Syaratnya berapornya. Di rapornya. Yang penting umurnya, terus tinggi badannya. Sebenarnya syarat pokoknya itu aja dulu. Tinggi badan cukup, posturnya bagus, segala macam, silakan. Jadi motivasi adik-adik sekalian, pada intinya apapun yang kalian inginkan, yang kalian cita-citakan, kejar itu. Kejar itu. Kejar itu, ya. Nggak ada judulnya kamu tidur mimpi besok saya jadi ini kan, besok nggak ada itu. Semuanya butuh proses, semuanya butuh perjuangan. Dan sebagai motivasi juga nih Mat, Ya. kita alhamdulillah 2 kali Adi Makayasa. Adi Makayasa itu lulusan terbaik Akpol. Oh, 2 kali Adi Makayasa itu dari Sumatera Barat. wah, tepuk Bangga. tangan dulu nih. Sumatera Barat peraih Adi Iya. Makayasa. 2 kali loh. Lulusan terbaik itu gini Mat. Jadi dia fisiknya, terengginasnya nomor 1 sudah. Cendikianya dia nomor 1. Udah semuanya lah, ketabahannya nomor 1. Dari Sumatera Barat. Dari Sumatera Wah, Barat. luar biasa. 2 tahun berturut-turut. 2 tahun berturut-turut. Wah, Sumatera Barat. Dan Mampu. percaya nggak Rahmat, dia itu apa ya, sampai orang tuanya diberangkatkan oleh Pak Kapolda waktu itu. Oh iya Dan. Ingat nggak masih? Mesti ingat Dan. Hah? Masih ingat diberangkatkan untuk pas Sampai pelantikan Dan ya. dibelikan jas oleh Bapak Kapolda. Pak Kapolres diperintahkan Kapolda dampingi orang tua. Iya Dan. Kapolres datangi rumah Idris, kata Pak Kapolda itu Pak Farijal. Iya Dan. Kapolresnya waktu itu Pak Iman nggak salah saya. Iya Pak. Kapolres datangi rumah Idris, jemput, siapkan bajunya, siapkan jas, berangkatkan tiket pesawat semua segala macam disiapkan Pak Kapolda. Wah, karena udah Sampai di sana namanya di Makayasa tuh Man, itu ditempatkan di tempat khusus untuk langsung bertemu presiden. wah, luar biasa Top Dan nggak? ya. Top Dan. Sulawesi Selatan loh. Keren. Dan dia itu, nah satu lagi nih, Idris. Mudah-mudahan Idris dengar ini. Ah iya Dan. Idris tuh hafiz Quran loh. Wah, subhanallah. Kurang apa coba? Iya Dan. Fisiknya number 1, otaknya. Dan kebetulan kan ada teman-temannya yang lulus Akpol yang penempatan sini. Saya saking keponya sama Idris ini, saya tanya sama dia. Kita Dan kepo juga Dan ya. Iyalah, kok bisa ya ada, Oh, iya. ada orang sempurna kayak gini gitu kan? Saya tanya, Idris tuh gimana? Saya bilang, dia itu Bang, kita misalnya ada kegiatan luar, misalnya dari Semarang kita kegiatan misalnya di Magelang atau di mana, di bus itu, yang lain tidur, dia ngafal Quran. Wah. Keren nggak orang kayak gitu? Keren Dan. Hah? Luar biasa. Bangga nggak? Bangga, Nah, Dan. itu. Jadi yang seperti itu nanti saya minta tolong dari Humas angkat seperti itu. Bila perlu cari kontak Idris. Kapan Idris pulang kampung undang untuk ngopas. Wah iya. Mudah-mudahan Bapak. Itu lebih dari artis loh. Iya. Kita nanti mohon dari Pak Muhadi. Dari Pak Muhadi ya. Nah, kalau misalnya tahu pulang kita juga Ya, nanti sama-sama kita monitor. Cari temannya kan ada di sini. Siap, siap. Nah, dari temannya masih nggak tahu. Nah, luar biasa Pak Idris. Iya. Satu lagi dari Solo Kota itu. Oh, satu lagi dari Solo Kota Iya. ya. Adi Makayasa juga 2 kali. Selama ini kan Adi Makayasa kan kalau nggak dari Jawa, dari Jawa, taunya kan Jawa, gitu ya. ya. Tapi Sumatera Barat 2 kali loh. Berturut-turut lagi Dan ya. Berturut-turut. Waduh luar biasa. Oke. Nanti kita korek-korek sampai lagi. Ada lagi Man? Kira-kira udah nih. Persiapan Pak kalau misalnya datang ke Sumbar ngopas dulu di Humas Polda Sumbar. Bukan gitu Dan ya. Yuk. Oke sahabat Bid Humas, ini closing terakhir bahwa yang namanya untuk masuk polisi itu tidak
Jangan mudah percaya dengan calo, jangan pernah percaya dengan siapapun yang bisa menjamin Anda untuk adik-adik untuk masuk polisi. Yakinkan diri sendiri dengan cara berusaha, belajar, dan jangan lupa berdoa dan minta restu kepada kedua orang tua bahwa kita akan menjalani tes untuk masuk polisi. Dan kalau namanya itu sudah takdir rezeki, itulah kemampuan kita, maka insya Allah kita akan lulus, begitu kan? Ya. Sebelum menutup terakhir, kita juga berterima kasih kepada mitra kita dari Covesia.com yang telah memberikan izin untuk memakai ruangan podcastnya. Mitra Humas. Terima kasih Pak Don. Ayo Pak Don, terima kasih banyak Pak Don. Pak narasumber, terima kasih kepada Ya, terima kasih juga kepada Pak Muhardi yang telah menyempatkan Sama-sama. waktunya untuk menjelaskan terkait penerimaan Polri mulai dari A sampai Z dan menerangkan bahwa masuk polisi itu melalui gratis dan betah, bersih, transparan, akuntabel dan humanis. Oke, jangan lupa subscribe channel YouTube Ngopas Ngopi ala Humas, share dan like sebanyak-banyaknya. Baiklah, saya undur diri, saya Bribka Rahmat. Undur diri, kalau ada yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, Nan. Makasih Nan. Oke.